Lagi kenapa di sini kan kita kena potong rapat-rapat yang begini, nanti kita belajar sama-sama. Ini bukan tidak betul, tapi kalau macam begini ada kemungkinan ini akan tumbuh lagi balik ini kita beli nampak di sini masih tumbuh, dia punya satu anak mata tunas, akan keluar dahan balik ini, akan keluar. Dan kalau tidak percaya boleh tengok sini dekat-dekat, ini satu mata mau keluar lagi. Jadi macam yang ada centesan terkawal macam saya cerita tadi, dia punya kejadian ini. Kalau dalam gambar kamu nampak di sini, kita tidak boleh nampak sebab memang ini pekebun dia, memang dia jaga kebun dia nih. Memang saya tengok memang ini peluang untuk berjaya, tapi bondok memang saya tidak mengecewakan lah. Dari dulu punya rekod memang kebun-kebun dia memang berjaya. Biasanya kalau centesan terkawal nih, yang di sini banyak dahan, di sini banyak dahan, kita akan buka. Itu centesan terkawal. Jadi mungkin hari ini kalau mau tanya boleh terus tanya sama saya. Mungkin kita boleh belajar dari buku, sebab kalau di lapangan memang susah sedikit kita mau cari. Macam beberapa orang yang sudah menorek sini, 5 kaki pertama kita akan buka panel torehan. Biasalah kan, ada data lembaga juga dulu. 5 kaki pertama kita akan buka. Jadi kalau baru di sini ada dahan sudah, tidak ada itu 5 kaki. Lepas itu kalau kita tidak 8 kaki, jadi 5 kaki sini ada dahan sudah. Sayang kita punya istilah menorek simpung itu. Kita tidak boleh tolak, banyak dahan sudah. Macam anak torehan menaik kan, tidak boleh. Jadi itu fungsi kenapa kita kena buka ini dahan. Lepas itu macam tadi juga lah, sama juga kita mengelakkan daripada dia tidak stabil kalau banyak dahan yang tidak kena jaga. Lepas itu kadang-kadang centesan pembetulan ini kadang-kadang bentuk ini salah satu centesan pembetulan kita buatlah dia. Di sini ada 2, di sini kosong, dan ini pun sekarang ini dia punya dahan kita belum perlu lagi dan kita kena buang lah. Jadi kalau untuk peringkat-peringkat yang masih kecil nih, peringkat-peringkat yang masih kecil yang kita ada, kita pakai gunting saja, gunting. Tapi kalau kamu pergi hardware, banyak biji guntingnya. Kalau gunting bunga, kalau yang murah, janganlah kamu pakai. Sebab kadang-kadang belum ampun satu baris, dia pandai patah. Sini, beli yang mahal-mahal sedikit. Sebab saya tahun lepas, dia sudah kan lot yang tidak kena bayar, semua sudah kena bayar. Dia punya ini saya rasa dia beli dulu 20 lebih ringgit saja. Beli pakai mau lebih 5 tahun sudah saya pegang, banyak kebun sudah dia pergi. Jadi saya harap lepas ini kita sudah belajar sama-sama. Macam soalan si Singko bilang dia apa bikin potong inilah. Ini kamu pergi kedai hardware saja banyak jual ini. Racun juga itu. Jadi oke. Gunting. Macam yang kita cerita tadi, saya cerita balik yang ini bukan dia tidak betul lah, tapi kurang tidak ngam. Kalau kita mau buka dia punya dahan ini, jangan risau macam saya cerita tadi, 8 kaki baru ada. Sekarang ini kita masih perlu dia untuk ada satu dahan yang lurus lagi, yang ini kita kena potong. Kalau potong di sini saja, jangan risau, paling hampir sama pokok dia. Tidak akan jadi lagi yang ada tunas baru akan keluar. Kasih rapat, yang penting jangan kepotong begini ya. Kalau potong begini tidak ada sudah tuh. Dan ini pun kita boleh potong lah kalau sudah ada. Jadi lepas ini saya harap lepas kita punya program ini, kalau udah pergi tembal matunggung kah, kudat kah, beli yang digunting. Sebab dari mulai sekarang lah dalam getah nih 2 tahun pertama kita kena buka dahan dia. Kalau kita tidak buka dahan dia, saya cakap tadi lah, baru paras pinggang, paras dada, ada yang 4, ada yang 3. Jadi tiadalah, ada satu lagi kita punya kepentingan. Manalah tahu macam di Semenanjung kita punya pasaran pokok getah. Kalau kita tidak cantas baru begini, tinggi sudah ada dahan. Saya pun tidak pastilah kalau saya tidak pakai peninso. Yang satu panggal itu berapa panjang tuh? Berapa panjang tuh kayu supaya bisa meninso? 10 kaki. Ya, kalau baru di sini tidaklah satu panggal pun tidaklah pokok getah nanti. Banyak ini kalau tumbang nanti, kalau Semenanjung lakuin ya pokok getah sekarang. Dia buat perabot, buat kerusi apa semua dari pokok getah. Kita berikan makanan dan kita berikan vitamin. Oke. Makanan pokok ini adalah unsur-unsur baja, yaitu NPK. Dan NPK ini macam yang kami bekalkan, Risda bekalkan ini, dia di sini dia adalah NPK lah. Oke, dia ini yang macam Risda bekalkan ini dia baja lengkap. Oke. Kamu tidak perlu sudahlah, kamu tidak perlu risau sudah, sebab yang Risda bekalkan ini baja lengkap ini dia punya N untuk daun, lepas itu dia punya P untuk akar,
dan K dia punya untuk hasil lah. Gitu. Jadi untuk peringkat pokok pertama, pokok getah muda kita kena perlu dia punya subur. Untuk N lah, N dia mesti tinggi dengan P untuk kasih akar. Jadi kita berbalik dengan kita punya tujuan pembacaan yang pertama tadi adalah membekalkan makanan dan vitamin. Oke. Jadi untuk membekalkan makanan dan vitamin kita perlukan pembajaan, karena kalau macam kita punya pokok ini, macam kita punya pokok dia dia cukup makan, dia macam sehat lah, dia punya daun pun dia tidak keriting, dia punya dia punya warna pun hijau saja, dia macam cukup makan lah. Sebab kenapa kita perlu kasih cukup makan, sebab apa yang saya cakap tadi yang awal-awal tadi Tuhan, kita punya tanah sudah kena tiris. Dia punya di dalam kandungan-kandungan di dalam tanah itu yang macam yang subur-subur itu sudah hilang. Sebab kena tiris, dia macam tanah dalam sudah, dia jadi tanah mati sudah. Begitu. Dia jadi tanah mati, dia punya tanah di dalam pun keras. Jadi kalau kita tidak kasih baja, itu akar dia tidak berkembang dengan banyak. Bila tidak berkembang dengan banyak, ini pokok kita akan lambat membesar. Jadi bila lambat membesar, lambatlah kita menurun. Tapi kita punya target ini, kalau kita kasih baja betul-betul 4 tahun setengah kita menurun sudah. Habis sudah itu kursus data. Oke teman-teman, jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notification bell. Oke, komen, like, dan komen. Terima kasih.